Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, di sini saya Risma Rahman akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Strategi Pengembangan Agribisnis Kelapa di Indragiri Hilir. Yang pertama, strategi pengembangan agribisnis kelapa adalah sistem agribisnis suatu proses fungsi produksi yang akan menghasilkan produktivitas kelapa secara optimal dan efisien. Maka strategi itu merupakan keterpaduan dan berkelanjutan kerjasama dari masing-masing substitusi agribisnis. Kelapa merupakan komoditas strategis yang memiliki peranan sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Manfaat kelapa tidak saja terletak pada daging buahnya yang dapat diolah menjadi santan, kopra, dan minyak kelapa, tetapi seluruh bagian tanaman kelapa mempunyai manfaat yang besar. Beberapa produk kelapa antara lainnya kelapa segar, santan, tepung, kelapa kering ataupun kelapa parut kering, nata de coco, minyak goreng, dan kopra. Keunggulan strategi pengembangan agribisnis kelapa yang pertama, adanya rekomendasi pemupukan dan varietas unggul serta rekayasa alat dan mesin pengolahan sabut di dalam pengembangan perkelapaan. Yang kedua, ketersediaan sumber daya lahan dan iklim yang sesuai serta ketersediaan tenaga kerja dan teknologi, begitu juga pangsa pasarnya. Yang ketiga, adanya produk kelapa yang sudah berkembang seperti minyak murni, discant coconut fiber, activated carbon, dan coconut cream. Yang keempat, kelapa sebagai komoditas pasar terbuka merupakan keunggulan dalam pemasaran. Begitu juga pangsa pasar kelapa Indonesia yang besar di dunia serta jaringan pasar pada semua negara pengimpor produk kelapa. Yang kelima, pembelajaran dan pengenalan organisasi yang diperoleh dalam kelembagaan kelompok tani. Kelemahan strategi pengembangan agribisnis kelapa. Yang pertama, masih sedikitnya petani menggunakan bibit unggul sebelum adanya kontinuitas pemakaian pupuk dan masih terbatasnya industri alat yang khusus. Yang kedua, penurunan areal pertanaman dan produksi serta serangan penyakit busuk pucuk dan hama penggerak daun di beberapa lokasi pertanaman kelapa. Yang ketiga, substitusi pemasaran kelapa terlihat dari beberapa indikator seperti informasi pasar dan transparansi pembentukan harga, promosi produk yang lemah, dan struktur pasar yang oligopoli. Yang keempat, kinerja dari kelembagaan yang pernah ada yang didirikan dan dibina pemerintah. Peluang dalam strategi pengembangan agribisnis kelapa. Yang pertama, penyuluhan dan pendidikan, keberadaan industri pupuk dan distribusinya serta perbaikan kualitas dan diversifikasi produk. Yang kedua, meningkatnya konsumsi dalam negeri maupun permintaan global produksi primer kelapa, sehingga kondisi ini akan memungkinkan adanya suatu kecenderungan kenaikan harga produk akibat pertambahan permintaan di pasar lokal maupun global. Yang ketiga, permintaan pasar produk kelapa harus meningkat dan produk-produk turunannya seperti DC, CC, dan PCO. Yang keempat, permintaan dan diversifikasi produk sesuai dengan selera konsumen seperti arang aktif, serat, dan sabut. Yang kelima, diperkenalkannya organisasi berbasis petani kelapa seperti Community Based Organization yang telah 3 tahun dibina Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan bersama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan peluang dalam subsidi kelembagaan. Adapun ancamannya dalam strategi pengembangan agribisnis kelapa. Yang pertama, rendahnya produktivitas
tingginya harga pupuk dan obat-obatan serta terlambatnya berkembang industri alat dan mesin. Yang kedua, adanya kenaikan pangsa pasar ekspor kelapa negara-negara pesaing seperti Filipina. Tentunya ini merupakan ancaman bagi Indonesia maupun intrahilir. Yang ketiga, manipulasi kualitas sangat sering terjadi sehingga perlu pengawasan yang efektif agar tidak sering mengalami klaim ekspor. Yang keempat, terhadap pemasaran dan perdagangan produk kelapa adalah kebijakan tarif dan pajak ekspor. Yang kelima, terhadap kelembagaan dan jasa penunjang adalah globalisasi dan konglomerasi yang tidak terkendali. Adapun strategi yang harus dilakukan dalam pengembangan agribisnis kelapa. Yang pertama, strategi pada subsistem hulu. Petani pada saat ini umumnya tidak menggunakan varietas unggul karena tidak tersedia di lokasi. Dengan stok sen yang ada serta tersedianya tenaga ahli dan teknis memungkinkan industri bibit dapat berkembang secara operasional. Yang kedua, strategi pada subsistem produksi. Pada bidang ini ada beberapa. Yang pertama, penumbuhan pusat agribisnis kelapa. Yang kedua, pemakaian bibit unggul. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Yang keempat, pengelolaan tanaman secara terpadu dan integrasi tanaman kelapa dan ternak serta ikan. Yang selanjutnya, strategi dan subsistem pengolahan hasil. Strategi ini mencakup perbaikan mutu dan kualitas serta diversifikasi produk. Standar mutu dan kualitas produk kelapa yang masih dominasi industri primer seperti minyak kelapa, arang tempurung, dan sabut kelapa dijaga dan dipertahankan. Strategi pada subsistem pemasaran kelapa. Dari hasil kajian saluran tata niaga kelapa di intrahilir mempunyai data yang bervariasi antara jenis produk. Selanjutnya, strategi pada subsistem kelembagaan petani. Pemberdayaan petani secara individu dan kelompok harus ditumbuhkan. Lembaga CBO atau Community Based Organization dan kelembagaan usaha agribisnis terpadu secepatnya didorong untuk dikembangkan. Adapun kebijakan dalam strategi pengembangan agribisnis kelapa. Yang pertama, kebijakan operasional subsistem hulu. Rendahnya pemakaian bibit berkualitas atau bermutu. Kebijakan operasionalnya adalah berdirinya industri pembibitan kelapa di sentra produksi. Yang kedua, kebijakan operasional subsistem produksi. Kebijakan operasional yang mendukung pertumbuhan pusat agribisnis kelapa. Salah satu adalah terkait dengan input luar rendah, yaitu penggunaan pupuk organik, pestisida nabati, dan penggunaan penutup tanah atau cover crop. Yang ketiga, kebijakan operasional subsistem pengolahan hasil. Kualitas hasil olahan merupakan tuntunan kondisi pasar. Terus, kebijakan operasional subsistem pemasaran kelapa menekan biaya tata niaga, pencabutan beberapa perda tentang ekspor produk kelapa yang memberatkan petani, penurunan pajak ekspor, dan lainnya. Yang selanjutnya, kebijakan operasional subsistem kelembagaan. Keberadaan koperasi di masyarakat perlengkapan adalah sangat strategis, baik sebagai organisasi pemasaran maupun organisasi pembiayaan. Selanjutnya, kebijakan melalui diversifikasi vertikal untuk peningkatan pendapatan. Kebijakan melalui diversifikasi produk kelapa untuk peningkatan pendapatan petani kelapa melalui diversifikasi vertikal, yang artinya menganeka-ragamkan produk secara efisien disertai peningkatan mutu melalui pengolahan terpadu yang pada akhirnya menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.